Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala karunia dan nikmat, taufik dan hidayah yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga ditiupnya sangkakala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah dakwah dengan judul Kunci Kebahagiaan dalam Hidup. Hadirin, siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Pastilah kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun, banyak sekali dari kita yang menginginkan kebahagiaan ataupun kebaikan, namun tidak dapat mendapatkan dan merasakan kebahagiaan itu. Hadirin, apa yang salah dengan hal tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik dia laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan Allah akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Quran surah An-Nahl ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu, ketika ada orang-orang yang mengikuti syariat Islam, mereka yang kembali kepada agama Allah, mereka yang ridho terhadap Allah, bahwa Allah adalah Rabb mereka, maka sesungguhnya mereka sudah meniti jalan kebahagiaan. Tidakkah dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 bahwasanya dijelaskan tentang hakikat kehidupan kita, yaitu Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang bahwasanya hidup kita, sholat kita, ibadah kita hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kebahagiaan diukur dari harta, maka tentulah Qarun jauh lebih bahagia daripada Nabi Musa alaihissalam. Apabila kebahagiaan diraih diukur dengan jabatan dan kedudukan, maka tentulah Namrud jauh lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kebahagiaan dalam sudut pandang Islam tidak diukur seperti itu, hadirin. Kebahagiaan bukan diukur dari harta, bukan diukur dari jabatan dan kedudukan, bukan juga diukur dengan standar dunia. Tapi kebahagiaan adalah ketika hati kita terikat dengan agama Allah. Ketika kita mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesungguhnya ketika kita menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi ketika kita mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, tetapi kita tidak menjalankan perintah Allah, ketika kita masih memilah-milih perintah Allah dan setengah-setengah dalam menjauhi kemaksiatan dan larangan yang Allah telah turunkan kepada kita, maka sesungguhnya, hadirin, kita sedang melayarkan sebuah kapal di daratan. Mustahil akan kita dapatkan, karena sebenarnya kebahagiaan adalah milik Allah, dan Allah menghendaki kebahagiaan hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, hanya untuk orang-orang yang segala sesuatunya disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Semoga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita semua Allah mudahkan dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Senantiasa kita berpegang teguh dengan kuat kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman yang lurus, yaitu menurut pemahaman para sahabat dan generasi terbaik yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Maka kebahagiaan dapat kita raih karena kita mengenal Allah dan nama-namanya. Kita mentauhidkan Allah secara sempurna, lalu mengamalkan segala ilmu yang telah kita dapatkan. Tentunya ilmu agama dengan ikhlas dan iktiba kepada Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diteguhkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atas segala kekurangannya. Saya berharap dakwah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.